contoh dan mengimplementasi dari masing-masing tahapan ya, karena di dalam pengembangan aplikasi yang dimaksud dengan SDLC ini macamnya itu banyak ya, sehingga nanti butuh pemahaman terkait dengan terkait dengan penerapan dari masing-masing metode dalam SDLC itu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan sistem ya. Nah, di mana di sini di dalam LDRU mungkin sudah Anda lihat, ini adalah yang tahun lalu saya dengan Pak Yogi, itu adalah untuk tugas-tugas kelompok ya. Nah, hanya untuk saat ini akan saya balik sebagai sebuah mendapatkan nilai kuis itu ya. Nanti konsepnya adalah silakan Anda pelajari nanti ini materi-materi dari yang ada di sini ya. Misalnya ini, misal saya buka materinya. Ini minggu depan. Nah, ini saya contoh, misalnya di sini ada satu penjelasan tentang SDLC yang diselesaikan oleh tim ini, ya. Kelihatan ya PPT-nya ya? Terlihat. Oke. Nah, saya hanya akan memberikan pengantar bahwa di dalam SDLC tahapan-tahapannya itu kan seperti ini ya. Hanya di situ jenis SDLC sendiri itu macamnya sebenarnya kan banyak. Nah, yang menjadi topik untuk diskusi kita ya, atau topik diskusi ataupun sebagai tugas Anda adalah di situ disebutkan ada metode waterfall, kemudian di situ ada metode ada metode waterfall ya, ada metode sering menyebutkan bahwa itu metodenya adalah waterfall. Ada juga metode menggunakan yang namanya linear, ada metode prototype, ada metode rapid application, ada model evolution, ada komponen assembly, ada development model, format method, ya, fourth generation, dan yang terbaru ini ada yang menggunakan JSON, ada yang menggunakan apa itu sebagai satu metode. Nah, oleh karena itu perlu dipahami bahwa di setiap metode ini ya itu punya karakter terhadap permasalahan. Mengapa saya sampaikan demikian? Karena banyak yang salah kaprah ketika menyelesaikan sebuah permasalahan. Ya, mungkin Anda sudah pernah ke perpustakaan membaca-baca tentang skripsi, tentang tugas akhir, tentang kerja praktek di situ. Di dalam menyelesaikan masalahnya itu kebanyakan menggunakan yang namanya metode waterfall. Nah, pertanyaan saya adalah apakah semua permasalahan pengembangan aplikasi bisa diselesaikan dengan waterfall? Pertanyaan saya. Silakan kalau ada yang bisa jawab. Apakah setiap pengembangan kita harus menggunakan waterfall? Itu satu. Kemudian kapan kita menggunakan waterfall? Kapan kita menggunakan prototype? Nah, itu yang menjadi bahan bagi Anda sebagai pemahaman terhadap metode-metode di dalam pengembangan sistem. Barangkali ada yang sudah pernah mendownload materinya. Kapan kita menggunakan waterfall? Halo? Kapan kita bisa menggunakan metode waterfall? Halo? Tes? Suara saya kedengaran?
Halo, halo? Halo? Gak ada yang komentar? Terdengar, Pak. Oh, terdengar, Pak. Kirain pada tidur. Jawab. Ya. Oke, jadi ini saya hanya memberikan pengantar, memberikan pemahaman terhadap Anda supaya Anda bisa menerapkan metode-metode yang ada di dalam pengembangan aplikasi. Tidak semua permasalahan bisa diselesaikan dengan waterfall. Melihat karakteristik dari permasalahan, melihat karakteristik dari user, melihat karakteristik dari besar kecilnya, melihat karakteristik dari kebutuhan kecepatan dalam pengembangan. Tapi tentu saja dengan tidak menyampingkan atau dengan tidak tidak menyampingkan yang namanya akurasi dan juga sistem itu bisa berjalan. Oke, jadi ini langsung saya jawab saja. Artinya silakan dipahami ya. Nanti Anda bisa mencari materinya di internet, itu kan banyak ini. Di situ ada nih ada bermacam-macam ya jenis dari MPPR, metode pengembangan perangkat lunak itu adalah banyak sekali jenisnya. Metodologi pengembangan perangkat lunak ya itu macamnya banyak. Oleh karena itu tidak semua itu ini pakai, orang kenalnya yang namanya SDLC itu adalah ada yang menyebut itu waterfall. Nah, sementara di dalam pengembangan sendiri, ini dalam pengembangan aplikasi sendiri, metodenya itu sebenarnya banyak. Ya, tidak mesti menggunakan waterfall. Ini, kalau kita lihat dari definisinya ini ya, bisa Anda baca sendiri. Nah ini, silakan Anda nanti mencari ini ya, minimal begini ya. Ini kan ada banyak metode ya. Minimal Anda membandingkan 2 atau 3 metodologi. Dengan unsur pembandingnya adalah permasalahan, user, scope atau besar kecilnya aplikasi, kemudian kebutuhan kecepatan penggunaan aplikasi. Artinya aplikasi bisa digunakan kapan? Nah, misalnya begini. Ada yang membandingkan antara linear, sekuensial, metode prototype, dan rapid. Kapan rapid digunakan? Permasalahannya seperti apa yang bisa diterapkan dengan rapid application? Permasalahan apa yang bisa diterapkan dengan metode prototype? Kemudian karakter usernya seperti apa ketika kita menggunakan metode prototype? Ketika menggunakan rapid application, itu kapan? Atau karakter dari usernya seperti apa? Permasalahan seperti apa? Scope-nya seperti apa? Ya. Kemudian dibandingkan dari ketiganya itu, mana yang paling cepat di dalam pengembangan. Ya, jadi ini yang menjadi topik diskusi kita, artinya topik diskusi yang mungkin bisa kita kita bahas besok hari Jumat ya. Selain nanti akan saya tambahkan lagi di pertemuan 4 yaitu tentang manajemen project, sedikit tentang manajemen project pengembangan aplikasi. Oke, seperti itu. Ada yang bertanyakan, silakan. Halo? Belum ada pertanyaan, Pak, kalau dari saya. Oke, Ahmad Karomi, kemudian Anin, dan yang lain ini yang kelihatan. Paham nggak tugas yang saya maksudkan? Atau diskusi yang saya maksudkan, paham nggak? Karena materinya sudah ada di buku Anda, kemudian di LDRU juga sudah ada, tinggal Anda download, kemudian Anda mencari mungkin lewat artikel, mungkin dari buku-buku,
yang bisa membandingkan di antara metode-metode di dalam pengembangan perangkat lunak. Bagaimana Mas Ahmad? Udah kelihatan ditutup lagi. Coba open kamera, coba semuanya kayak apa, coba. Saya pengen lihat. Nah, kan asik kan? Oke. Gimana Mas? Ada pertanyaan? Jadi prinsipnya apa yang ingin saya capai dari materi ini adalah Anda bisa membedakan metodologi di dalam pengembangan sistem. Jangan sampai Anda terbelenggu dengan satu metodologi. Ya. Karena apa? Karena tidak semua permasalahan bisa diselesaikan dengan metodologi yang sama. Sehingga nanti bisa muncul pertanyaan di dalam pendadaran, mengapa Anda menggunakan metode waterfall? Mengapa Anda menggunakan metode prototype? Jangan sampai jawaban itu muncul adalah jawabannya, karena saya lihat di literatur itu Pak, di tugas akhir kakak tingkat saya kebanyakan menggunakan waterfall. Bukan itu. Itu salah jelas. Tapi harus dihubungkan dengan permasalahan dari sistemnya, karakter dari usernya, scope atau besar kecilnya dari aplikasinya, dan lain-lain. Banyak faktor yang menentukan kita menggunakan metodologi waterfall, prototype, rapid application, dan yang lain-lain. Gitu. Yang perlu dipahami itu. Dari output dari kuliah ini semester 3. Pertemuan 3 ini adalah Anda bisa membandingkan di antara metodologi pengembangan perangkat lunak. Boleh menggunakan literatur dari buku-buku, boleh menggunakan jurnal-jurnal yang nanti Anda rangkum, yang nanti akan kita bahas lebih jauh lagi. Besok Jumat kita kuliah lagi ya, kelas A dan B, jadi tambahannya udah nggak cari hari lah, udah tak gabung aja, biar enak. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Monggo. Jangan lupa absen. Izin bertanya Pak. Yuk, silakan. Nama saya Hakam Ranedung, NIM 36. Oke. Untuk metodologi yang dibandingkan berapa ya Pak? Paling tidak 3 lah, nggak usah semua. Semua nanti Anda tidak selesai. Oke, baik Pak.